Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan dari pembahasan tentang definisi jual beli. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini ana merasa bahagia karena bisa melihat Aziz kembali. Mudah-mudahan Allah berikan kepada antum kesehatan yang sempurna, kesehatan yang membawa berkah. Baik, ikhwas sekalian yang Allah muliakan, ini mau ditulis lagi atau yang kemarin diperlihatkan? Ngulang sedikit, ya, diulang betul. Sedikit aja. Ada enggak tulisannya? Ya. Yang ini kayaknya Pak. Ya. Ada tidak? Ada ya? Iya, yang ini, maksud saya yang ini. Ini di Pak. Ya. Masya Allah. Duwur. Tahu duwur? Tinggi kan? Ini sempit. Nah, kita belajar dan kita minta sama Allah pahala dan ilmu yang bermanfaat. Baik. Kita langsung saja masuk ke definisi jual beli. Ya, tadi secara bahasa kita udah bahas kemarin. Ini secara istilah, ya, istilah ulama. Dan definisi itu harus apa? Jami'an mani'an. Jami' artinya komprehensif, mani' artinya protektif. Jami' yakni mengumpulkan semua sifat-sifat yang masuk dalam definisi tersebut, ya, dan membatasi hal-hal yang bukan bagian daripada definisi. Nah, jadi mubadalatu malin, pertukaran apa? Harta. Walau fi dhimmah, walaupun dalam tanggungan. Au manfaatin mubahah, atau pertukaran berbentuk manfaat yang
mubah. Bimithli ahadihima, dengan yang semisal dari salah satu keduanya. Ala ta'bid, secara permanen. Ghairu riban wa qardin, bukan riba, juga bukan pinjaman. Baik, Anda jelaskan kembali. Kita lihat di sini ada mubadalah. Mubadalah itu artinya pertukaran. Kalau dalam bentuk bahasa Arab ini bentuknya wazannya mufa'alah. Dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya jual beli itu terwujud dari dua pihak, mubadalah. Ya. Gak mungkin jual beli terwujud melainkan dari dua pihak, ada pembeli, ada penjual, karena mufa'alah, interaksi. Gak mungkin saya bilang saya menjual mobil saya kepada diri saya, mungkin tidak, gak mungkin. Ya, mesti ada dua pihak, ada penjual atau dan pembeli. Nah, kemudian pertukarannya ini mal bentuknya, harta. Kriteria harta menurut syariat dalam masalah jual beli itu ada 3. Yang pertama, an yakuna fihi naf'un, harus bermanfaat. Yang kedua, ay yakuna naf'u mubahan, manfaatnya harus mubah. Yang ketiga, bila hajah. Bila hajah itu tanpa hajat tertentu. Saya terjemahkan dalam kondisi normal. Ini 3 hal untuk menyatakan tentang makna dari harta. Yang pertama, harus manfaat. Lawan dari manfaat tidak manfaat. Ya. Contoh yang tidak manfaat dicontohkan oleh ulama, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Seseorang punya corok, ngambil corok 1 ember, 1 kantong, 1 ember. Kemudian saya jual. Ana jual corok ini. Apa tadi corok? Kecoa. Ya. Jual belinya sah tidak? Tidak, karena kecoa tidak bermanfaat, serangga yang tidak bermanfaat. Ya. Tapi kalau misal orang menjual belalang, ya, ini juga dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Antum nyari belalang di sawah, dapat 1 wadah, 1 ember. Saya tanya, belalang manfaat tidak? Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ketika antum jual belalang, dijual ke orang lain untuk dibikin peyek, ya, atau dibikin apa? Gorengan belalang, itu boleh. Antum pernah makan gorengan belalang? Pernah, Pak? Enak kan? Ya, pokoknya kriterianya manfaat atau tidak. Kalau laron boleh, kalau manfaat, ya. Kalau manfaat boleh dijual. Maka dari sini ada yang bertanya, Ustaz, kalau ulat boleh nggak dijual? Kalau ulat sutra boleh, karena manfaat tidak? Manfaat buat bikin kain, manfaat. Tapi kalau hanya sekedar ulat yang nggak ada manfaat, tidak boleh. Jadi kriterianya harus manfaat atau tidak. Taib. Cacing, manfaat tidak? Kalau manfaat boleh, walaupun tidak secara langsung. Antum beli cacing untuk umpan mancing, boleh. Mancing boleh tidak? Mancing boleh, mubah. Tapi jangan sampai lupa sholat.
Yang nggak boleh itu mancing lupa sholat, lupa istri lagi di rumah. Ya. Nah, jadi untuk umpan itu boleh, selagi ada apa? Manfaat. Ayyakuna fihi naf'un, harus manfaat. Jadi harus manfaat, membatasi sesuatu yang tidak manfaat. Taib. Wa ayyakuna naf'u mubahan, dan manfaatnya apa? Mubah. Ini membatasi manfaat yang tidak mubah, manfaat yang haram. Contohnya apa? Contohnya khamr. Jual beli khamr, whisky, harganya mahal tidak? Mahal kan? Tapi kita nggak boleh jual beli whisky, walaupun harganya mahal, walaupun ada keuntungannya. Jual beli narkoba, duitnya banyak nih kalau jual beli narkoba nih. Haram atau halal? Haram. Ya. Ada manfaatnya, ada, tapi manfaatnya haram. Ya. Contoh yang lain yang disebutkan sama ulama, alatul lahwi, alat-alat lahwi, alat-alat musik. Contohnya apa alat musik? Antum kasih contoh. Gitar, suling, piano, dan seterusnya. Ya, ini tidak boleh. Taib. Babi, daging babi, manfaat tidak? Manfaat, tapi manfaatnya mubah atau haram? Haram. Sebagian orang malah senang makan babi, enak tidak? Daging babi, sebagian orang bilang daging babi itu paling lezat, gitu. Ya mungkin ujiannya di situ, ya. Taib, manfaat, jadi perut kenyang kan? Taib, dan ada manfaat menurut mereka, nikmat dan seterusnya. Tapi manfaatnya bukan mubah, haram. Ya. Nah, dari sini ikhwan Allah muliakan, harta dalam Islam itu harus dilihat apakah halal atau haram. Bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar melakukan transaksi jual beli. Ya, dan inilah yang seperti yang ana katakan, ini yang membedakan antara prinsip Islam atau orang yang Muslim, ya, dengan orang yang selain Islam. Orang Islam kumpulkan harta sebanyak-banyaknya walaupun mungkin manfaatnya haram. Nah, kemudian kriteria yang ketiga, bila hajah dalam kondisi normal. Artinya harta itu normalnya itu harta. Kalimat dalam kondisi normal membatasi dua hal. Ya, yang pertama ketika ada hajat, yang kedua ketika darurat. Ketika ada hajat, yang awalnya enggak boleh jadi boleh. Ini bukan harta yang boleh diperjualbelikan. Ya, contoh kain sutra. Kain sutra bagi laki-laki. Kain sutra bagi laki-laki itu haram dipakai. Tapi ketika antum punya kulit, kalau tidak pakai kain sutra alergi, boleh tidak pakai kain sutra? Boleh, karena ada hajat. Contoh yang lain, karena ada hajat adalah antum anjing, ya, contohkan anjing kan? Anjing hajatnya untuk apa? Menjaga, ya kan? Menjaga apa? Menjaga kebun, menjaga apa lagi? Ya, ternak. Ini kata Rasul boleh. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang memelihara anjing, bukan anjing penjaga tanaman atau ternak, dia akan terkurangi pahalanya setiap harinya 2 qirat. Orang yang memelihara anjing tanpa ada hajat, lihat di sini, dia akan habis pahalanya. Kemudian yang kedua, membatasi yang darurat. Yang darurat contohnya daging
babi, daging bangkai, daging apalagi anjing, itu al-asl haram, ya kan? Tapi ketika darurat, orang kalau nggak makan daging itu mati misalkan, dalam situasi yang genting dia lapar, kalau enggak mati, maka di sini boleh, di sini boleh. Ini kondisi darurat. Nah, jadi contoh kondisi hajat sama darurat beda ya. Kalau hajat tadi, kalau darurat antum makan yang awalnya haram darurat, ya. Nah, ada ikhwan yang mentalkhis, masya Allah bagus sekali. Cuma ada kalimat hajat sama daruratnya disamakan. Jadi antum nanti bedakan antara hajat dan darurat, ya. Baik. Berikutnya ikhwan Allah ya kan. Dari sini kita tahu ya tentang definisi mal, harta. Ya. Mubadalatu malin, pertukaran harta. Ya, pertukaran harta. Walau fi dhimmah, ini yang akan kita bahas. Walau fi ad-dhimmah, walaupun dalam tanggungan. Ya. Apa maknanya? Huna yushirul fuqaha ila anna al-mabi' qad yakunu hadiran muayyanan. Jadi di sini kalimat walau fi dhimmah, fuqaha menjelaskan bahwa barang jualan kadang berupa barang tertentu yang hadir di tempat. Wabil mithali yattadihul maqal, dengan contoh akan jelas. Misalkan Anda punya mobil, saya bilang ke Pak Bambang, bi'tuka hadhihi sayyarah, saya jual mobil ini, mobilnya ada di depan kita dengan harga 200 juta misalkan. Terus Pak Bambang bilang Ana beli. Ini jual beli yang normal, ya kan? Biasanya ada barang, ada fulus, dan langsung barangnya ada. Kemudian kata ulama, wa qad takunu al-mubadalatu li'ainin fi dhimmatin mausufatin wasfan yarfa'u anha al-jahalatu wal gharar. Kadang kata ulama, pertukaran itu terhadap barang yang masih dalam tanggungan. Jadi barangnya masih dalam apa? Tanggungan. Tetapi disifati oleh si penjual dengan sifat yang rinci, sehingga si pembeli betul-betul mengetahui dengan jelas, dengan gamblang, yang menafikan jahalah, yang menafikan ketidakjelasan dan menafikan gharar. Yang menafikan apa? Ketidakjelasan dan gharar. Nah, jadi barang ini menjadi tanggungan si penjual. Ya, contoh misalkan, ya, ada orang, ya, contohnya Zaid datang ke Pak Bambang. Zaid bilang, Pak Bambang, Ana jual rumah Ana yang ada di Semarang. Ya, jual rumah Ana yang di Semarang, sifatnya seperti ini, panjangnya sekian, lebarnya sekian, jadi luasnya sekian, ya, ada SHM-nya, betul-betul disifati. Dan Pak Bambang sudah kayak melihat sudah, ya, apalagi terus ditambah gendengnya begini, lantainya begini, kemudian sampai ada pohon-pohonnya. Enak Pak Bambang, ada pohon mangganya depannya, tiap tahun berbuah, gitu ya, misalkan. Nah, jadi betul-betul hilang itu yang namanya jahalah dan gharar. Ya, tapi di mana rumahnya? Di Semarang. Ya, ini namanya jual beli dalam tanggungan. Ya.
Atau kata ulama, jual beli dalam tanggungan itu adalah au takunu ghair mawjudatin aslan, atau barangnya belum ada sama sekali. Barangnya belum ada sama sekali, ya. Wa innama taqa'u fil mustaqbal. Itu barang nanti di masa yang akan datang. Dan ini dalam jual beli namanya yang antum dengar jual beli pesanan, jual beli inden. Jual beli pesanan dan inden ini kalau dalam bahasa Islam, bahasa syariat namanya bai'us salam. Jual beli apa? Assalam. Dan alhamdulillah sekarang ini tentang transaksi Islam itu masya Allah ikhwan, orang ngerti sekarang bai'us salam, ya, kerjasama mudharabah dan seterusnya. Cuma masih banyak orang Islam belum paham, ya. Oleh karena itu kita harus belajar. Dan Anda dengar di berbagai negara sekarang orang kafirnya pun belajar tentang jual beli secara Islam, ya. Anak ketemu dengan salah satu mahasiswa di Malaysia, mereka belajar tuh, hatta orang kafir belajar tentang jual beli Islam. Transaksi menurut Islam itu bagaimana? Ini penting sekali, ya. Nah, bai'us salam ini termasuk fid dhimmah. Dalam apa? Dalam tanggungan. Jual beli pesanan, jual beli, dan ini sudah ada sejak zaman dahulu, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu datang ke Madinah, kata Ibnu Abbas, wa hum yuslifuna fi thimar as-sana wa sanatain. Mereka sudah terbiasa melakukan jual beli salam dalam buah-buahan. Maksud di sini adalah korma, 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan jual beli pesanan, jual beli salam, salaf di sini artinya salam, falyuslif fi kailin ma'lum, maka dia hendaknya memesan dalam takaran yang jelas, wa waznin ma'lum, dan timbangan wazan yang jelas, ila ajalin ma'lum, juga temponya harus jelas. Jadi kejelasan ini yang membuat jual beli ini boleh. Jadi kalau jual beli inden itu tidak ada kejelasan, ini enggak boleh, ya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Nabi SAW tidak membawa transaksi baru. Jual beli salam sudah ada. Ada beberapa transaksi yang sudah ada di masa zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti contohnya mudharabah. Mudharabah sudah ada. Bukan Nabi yang buat, tapi masyarakat sudah melakukan transaksi itu. Nah, inilah di Islam, ikhwannya. Jadi kita harus memahami ini. Kadang di antara kita ini harus sesuai sunnah nih, kan gitu. Kalimat harus sesuai sunnah maksudnya apa, akhi? Kan gitu. Jadi kalimat atau penjelasan dari ulama tentang transaksi dulu, ya, itu diluruskan sama Nabi SAW. Makanya kita harus ngerti hukumnya. Biarkan transaksi-transaksi yang ada, kemudian ketika antum melakukan transaksi, hukumnya al-aslu mubah, boleh. Nah, kemudian setelah itu kalau antum ingin tahu hukumnya, datang ke ulama. Ini ada transaksi modelnya begini. Kemudian ulama melihat, mempelajari, menganalisis, habis itu dikeluarkan hukumnya. Kalau enggak sanggup, ada majma'. Kalau enggak sanggup, ulama berkumpul untuk membahas masalah yang ada. Makanya banyak fikih kontemporer tentang jual beli kontemporer itu banyak fatwa dari sekelompok ulama, ya. Jadi walau fi dhimmah,
kalimat walau fi dhimmah ini memiliki kesimpulan. Ya. Kesimpulannya, barang yang dijual itu yang pertama, qad takunu mawjudatan bi'ainiha. Bisa berupa barang tertentu yang ada wujudnya. Ini yang pertama ya. Di kesimpulannya, bisa berupa barang tertentu yang ada wujudnya. Yang kedua, wa qad takunu fi dhimmatil bai'. Wa qad takunu fi dhimmati al-bai'. Bisa juga berupa sesuatu yang berada dalam tanggungan penjual. Bisa juga berupa sesuatu yang berada dalam apa? Tanggungan penjual. Nah, yang kedua ini, ikhwanya Allah muliakan, yang berada dalam tanggungan penjual itu, yang pertama, bisa jadi sebenarnya barang itu sudah ada, tetapi tidak nampak langsung. Tetapi disebutkan apa? Sifat-sifatnya untuk menghilangkan jahalah dan gharar. Ya. Atau bisa juga memang belum ada sama sekali. Memang belum ada sama sekali. Itu adanya dijual beli apa namanya? Inden, bai'us salam. Dan bai'us salam itu ada syarat-syaratnya, dan insya Allah kita akan bahas ketika kita bahas masalah bai'us salam. Ya, ada hadis tentang bai'us salam, kita bahas itu apa bai'u as-salam. Nah, di antara syaratnya itu yang pertama, antum yang membeli harus kontan. Ya tidak? Harus kontan supaya tidak masuk dalam jual beli utang dengan utang. Antum kontan, nanti yang barang tertunda itu enggak masalah. Nah, dan banyak transaksi masa kini yang menggunakan bai'us salam. Makanya dari sini kita harus tahu dan paham betul apa itu bai'us salam. Ya, definisinya, kemudian syarat-syaratnya, kemudian tatbiknya. Ya. Karena banyak sekali ikhwan yang Anda perhatikan ya, transaksi jual beli kontemporer itu pakai prinsip bai'us salam. Nah, kita lanjut. Jadi kesimpulan itu ya, wala fi dhimmah itu kita memiliki kesimpulan bahwa barang yang dijual berikan, objek barangnya ya, itu yang pertama bisa ada, bisa belum ada, atau bisa tidak ada di hadapan kita. Yang tidak ada di hadapan kita ya, artinya masih dalam tanggungan, itu bisa jadi barangnya ada tetapi enggak nampak, bisa jadi ada di kotak lain, atau belum ada sama sekali. Nah, ini pakai menggunakan bai'u as-salam. Itu maksud dari walau fi dhimmah. Ya, kita ulangi lagi. Jual beli itu mubadalatu malin, pertukaran harta walau fi dhimmah, walaupun dalam tanggungan. Nah, berikutnya au manfaatin mubahah. Au manfaatin mubahah. Atau manfaat yang mubah. Ah, ini penting. Atau manfaat yang mubah. Ulama berkata, al-manfaatu laysat ainan. Al-manfaatu laysat ainan. Anda simpulkan dari bukunya beliau ini. Ada kitab bagus untuk tulabul ilmi. Ada kitab namanya Al-Qawaidul Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Buyu'. Ini lengkap sekali. Ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Sulaiman bin Salim Ar-Ruhaili bin Ibn Salimullah Ar-Ruhaili. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ini bagus. Jadi bagi ikhwah yang bisa bahasa Arab, antum pelajari ini. Kitab namanya Al-Qawaidul Fiqhiyah Al-Muta'alliqatu bi Al-Buyu'. Anda ambil dari sini. Ya, penjelasannya sangat bagus sekali. Baik. Jadi manfaat mubahah itu, manfaat mubahah, jadi manfaat itu
harus mubah, ya. Dan manfaat itu bukan benda, laisat ainan, bukan barang, bukan benda, ini bukan benda yang nyata. Walakinnaha tuntaju min ainin wa nahwiha, akan tetapi ya, ia dihasilkan dari benda tertentu dan yang semisalnya. Nah, contohnya gini, dicontohkan sama beliau. Ada orang punya rumah, rumahnya memanjang dan gede. Tetangga-tetangganya itu mau melakukan ibadah sholat di sebuah masjid, terhalangi sama rumah tetangga ini yang panjang. Kalau misalkan dia normal untuk jalan ke masjid itu muter. Nah, tetangga-tetangga yang ada bilang kepada yang pemilik rumah, berikan kami jalan, ya, atau kami beli manfaatnya. Nah, dibuat jalan dan manfaatnya diambil, tapi dia bayar. Boleh tidak? Boleh. Tapi ini di Indonesia kayaknya jarang jual beli seperti ini, ya, jual beli manfaat seperti ini. Ya. Dibuka jalan sehingga dia membeli manfaatnya untuk sholat, begitu. Ini contohnya. Kemudian contoh yang lain yang dicontohkan oleh ulama ketika ada yang bertanya kepada Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullahu ta'ala tentang sebuah perusahaan yang membeli hak intifa, hak manfaat. Seseorang punya merek dagang, merek dagangnya terkenal, merek dagangnya laku. Perusahaan datang ke orang ini, Anda beli merek dagang antum, setiap bulan nanti dikasih, ya, dikasih bayaran, tapi antum kasih merek dagang antum karena sudah terkenal, ya, kami yang buat. Habis itu, ini kata Syekh Sulaiman Ruhaili, ini salah satu bai' manfaat, contoh bai' manfaat, jual beli merek dagang, ya. Nah, jual beli ini boleh, tapi kata beliau dengan dua syarat. Syarat yang pertama, pemerintah mengizinkan. Antum harus lihat regulasinya, ya. Jadi harus dilihat regulasinya, bagaimana batasan-batasannya, izinnya. Kalau misalkan pemerintah mengizinkan boleh jual beli, ya, tentang merek dagang, antum boleh. Tapi kalau pemerintah melarang, nggak boleh. Ya, terkait dari sisi yang lainnya, ya. Kalau ini terkait dari sisi yang lain. Atau misal gini, pemerintah aturannya boleh untuk penduduk asli, tidak boleh untuk penduduk dari luar, dari orang asing. Ini pun harus harus ditaati. Kalau misalkan kita melakukan hal yang melanggar, berdosa. Misal kita jual kepada orang asing, pemerintah nggak boleh. Ini kita nggak boleh. Jual belinya nggak berkah nanti. Ya, jadi harus tahu tentang aturannya. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua kata beliau, tidak ada gish, tidak ada penipuan. Jadi misalkan antum punya merek dagang tertentu, kualitasnya bagus, kualitasnya di atas, kemudian dibeli manfaatnya oleh perusahaan tertentu, dan kualitasnya di bawah dari kualitas yang antum buat, ini enggak boleh. Ini namanya menipu kaum muslimin. Jadi antum harus tahu ini manfaat kualitasnya bagaimana juga. Ya. Jadi ketat seperti itu Islam itu, akhi. Tapi enak kan? Indah kan? Nah, itu. Ini namanya manfaatin mubahah. Kita lanjut. Bimithli ahadihima, bimithli
ahadihima. Artinya dengan yang semisal dari salah satu keduanya. Dengan yang semisal dari salah satu keduanya. Ya. Artinya apa? Pertukaran harta itu bisa harta dengan harta, bisa harta dengan manfaat, atau bisa manfaat dengan harta. Ya. Bisa juga manfaat dengan manfaat. Ya, bimithli ahadihima. Lanjut, alat ta'bid. Tadi alat ta'bid, arti alat ta'bid itu apa? Secara permanen. Nah, secara permanen ini itu membatasi pertukaran yang tidak secara permanen. Ya. Yang tidak permanen itu artinya apa contohnya? Iya, sewa, menyewa, pinjaman, ya, meminjam. Ya, ini tidak masuk dalam kategori jual beli. Ghairu riba, bukan riba. Taib. Bukan apa? Riba. Kenapa riba bukan termasuk jual beli? Karena kata ulama, ya, annallaha ja'alahu qasiman lil bai'i wa qasimu syai'i laisa huwa syai'i. Jadi alasannya ulama itu bilang Allah menjadikan riba itu pasangan yang bertentangan dengan jual beli. Sesuatu yang bertentangan itu bukan bagian daripada sesuatu. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 275 Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau antum lihat riba, ya, misalkan ada orang datang ke antum, saya minjam 10 juta misalkan, saya minjam 10 juta. Kemudian anak pinjamin, tapi bayarnya 10.500.000. Jadi 10 juta berapa? 500.000. Ini kan tukar menukar kan? Boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Karena ini apa? Riba. Terakhir, wala qardin. Jadi jual beli itu membatasi qard. Qard ini artinya apa tadi? Pinjaman. Ya, qard artinya pinjaman. Contoh, saya ulangi ya. Wala riban, ghairu riban wala qardin. Bukan riba juga bukan pinjaman. Ya. Fala yusamma bai'an wa in wujiyat fihi al-mubadalah. Pinjaman itu tidak dikatakan jual beli walaupun ada pertukaran. Ya. Contohnya, an ya'tiyal insanul ghaniyyu liman talaba minhul qard wa yaqul khudh hadhihi ad-darahim aqtuka iyyaha. Contohnya ada orang kaya datang kepada orang miskin yang meminjam duit. Dia orang miskin bilang, saya pinjam kepada antum beberapa dirham, atau kalau kita misalkan minjam 10 juta tadi. Terus orang kaya itu ya tunggu. Habis itu dia datang kepada orang yang minjam tadi, ini ambil 10 juta. Ana pinjami antum. Ya, bentuknya uang. Fad-darahim, dirham-dirham tadi atau uang tadi, muayyanah, dia barang yang nampak ya. Dan pinjaman itu ada tanggungan, dan ini masuk dalam mubadalah, ya.
Ini mirip dengan mubadalatu muayyan bima fi dhimmah. Mubadalatu muayyan bima fi dhimmah, pertukaran barang tertentu tapi dalam tanggungan. Jadi pertukaran dalam tanggungan, mirip ya. Dan ini tidak dikatakan jual beli. Apa alasannya? Ya, di sini memang banyak sekali ikhwan agak kebingungan. Ya, taib. Alasannya Anda lihat di perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia berkata begini. Li'annahu law yusamma bai'an la batala al-qardu fil amwali ar-ribawiyah. Kalau dikatakan jual beli, maka tidak boleh dilakukan pinjam meminjam dalam harta ribawi. Pinjam meminjamnya batil. Paham tidak? Harta ribawi ya, itu ada berapa? 6. Komoditi ribawi itu ada 6. Antum catat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal birru wal burru bil burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat-tamru bit-tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin yadan bi yadin faman zada aw izdada faqad arba." Ya. Kata Rasul, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, korma dengan korma, milih itu garam, garam dengan garam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, timbangannya jadi harus sama. Jadi takaran dan timbangannya harus sama. Ya. Dan dilakukan secara tunai. Jadi harus sama dan tunai. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, faqad arba, maka dia telah melakukan riba. Hadisnya sahih. Jadi pahami dulu 6 komoditi riba ini, ikhwan. 6 komoditi riba ini, pertama apa? Emas dengan emas. Yang kedua, perak dengan perak. Terus gandum dengan gandum. Terus kurma, jelai dengan jelai. Terus kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ada 6. Emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam. 6 komoditi riba. Ya. Kalau antum melakukan jual beli emas dengan emas, syaratnya harus apa? Syaratnya harus sama dan kontan, ya kan? Duit harus sama dan kontan. Ada duit 100.000 ditukar dengan duit puluhan ribu. Puluhan ribunya jumlahnya berapa berarti? 10.000 10 ya? 10 ini 101. Itu gimana caranya? Harus kontan dan tidak boleh lebih. Kalau salah satunya enggak ada, ini riba. Walaupun sama-sama ridho. Ya. Walaupun sama-sama ridho. Contoh kalau salah satunya enggak ada. Misalkan kontannya tidak ada. Mas anak utang sama antum 100.000. Tayyib. Nanti antum kembalikan ya, saya menukar sama antum 100.000 dengan 10 ribuan. Antum bilang nanti 10 ribuannya itu saya datang Ustadz setelah 2 hari. Ini riba, akhi. Karena harus apa? Harus kontan. Atau misalkan tidak sama wazannya.
Antum punya 10 ribuan 9 bagus, 100 ribu lecek, ya boleh tidak? Tidak boleh juga, ya walaupun sama-sama saling apa? Ridho, walaupun sama-sama saling ridho. Nah itu. Dan insya Allah kita akan bahas tentang masalah bab khusus tentang riba di Umdatul Ahkam, ya kita akan bahas secara khusus. Jadi kembali ke masalah tadi, bukan pinjaman, ya bukan pinjaman, karena kalau pinjaman itu dikatakan jual beli, ya maka tidak boleh pinjam meminjam dalam harta yang masuk dalam komoditi ribawi, ya contoh emas sama emas, perak sama perak, garam sama garam. Garam itu harus sama, ya. Jadi misalkan antum minjem garam, dibalikinnya nanti itu boleh. Tapi kalau jual beli garam sama garam, jual beli itu masuk di dalamnya barter, ya. Barter. Misalkan antum punya garam Himalaya, antum beli dengan garam biasa, antum beli Himalaya 1 kilo, garam biasa 2 kilo antum kasih ke orang itu namanya riba, ya. Tapi kalau selain 5 atau selain 6 barang ini antum boleh punya pisang 1 kilo dengan pisang yang lain 2 kilo, boleh tidak? Boleh, karena ini bukan barang ribawi, ya. Motor ditukar dengan sepeda, boleh, bebas, bukan barang ribawi, ya kan? Nah itu, insya Allah nanti kita akan bahas. Dan subhanallah, anak pernah ngajar ini di Depok, itu anak kira jamaah masjid sudah paham, tapi ternyata luar biasa, masih banyak yang belum paham tentang 6 komoditi riba ini. Kemudian cara jual belinya, cara pertukarannya, ya insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita terus belajar sehingga kita memahami syariat agama kita yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabbihi wa barak wasallam. Adzan dulu, habis itu ana akan lanjutkan sedikit beberapa dalil dari kitab Muyassar yang belum selesai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Buka apa yang sudah di-share di pertemuan yang lalu, halaman 27 dari kitab Al-Muyassar. Jadi insyaallah ikhwan, untuk menemani kitab Umdatul Ahkam, antum juga hendaknya punya kitab Muyassar. Nanti kita bahas Muyassar, itu coba sini akhi terjemahannya. Ini bagus, barakallahu fiik akhi. Nanti antum bawa buku ini, ya. Jadi mungkin kita bahas 2, Umdatul Ahkam sama ini. Mungkin 1 pertemuan bahas ini, 3 pertemuan bahas kitab Umdatul Ahkam. Atau nanti kita lihat mana yang kita butuhkan, ya. Ini sangat praktis sekali Anda lihat. Barakallahu fiik akhi. Afwan. Ya. Ya, bimithli ahadihima itu dengan salah satu dengan yang semisal dari salah satu keduanya. Ya. Jadi bukan hanya pertukaran harta dengan harta saja. Ya. Bisa juga bukan manfaat dengan manfaat saja, tapi bisa harta dengan manfaat atau manfaat dengan harta, gitu. Atau pembelinya manfaat, penjualnya harta, atau sebaliknya, atau manfaat dengan manfaat, seperti itu. Nah, balik ke sini ikhwan.
Jadi definisinya al-bai' fil lughah akhdhu syai' wa i'ta'u syai'in. Yes, menurut bahasa akhdhu itu mengambil ya, mengambil sesuatu, wa i'ta'u syai' memberikan sesuatu. Ini kayaknya kontradiksi kan? Makanya kalimat bai' itu sebuah lafaz yang disebut dalam bahasa Arab namanya ismu al-addad, asmaul addad. Ya, sebuah lafaz yang memiliki dua makna yang kontradiksi. Seperti al-qur'u. Al-qur'u itu maknanya bisa suci, maknanya bisa haid. Yaitu ya. Al-jaun bisa maknanya putih, bisa maknanya hitam. Al-bai' itu bisa masuk ke penjual, bisa juga pembeli. Bisa menjual atau membeli menurut saya. Maksudnya begitu ya. Wa fi syar'i, menurut syariat, mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah aw manfaatin mubahatin ala ta'bid ghaira riban wa qardin. Ini sudah kita jelaskan. Hukumnya al-bai'u jaizun. Jual beli itu hukumnya jaiz. Maksud jaiz di sini al-asl. Hukum asalnya, pada dasarnya. Karena jual beli itu ya masuk ke dalamnya 5 hukum taklif. Bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa sunnah, bisa juga wajib. Ya. Nah, kalau Anda jelaskan takutnya panjang lagi. Mungkin ditunda nanti. Tapi tidak janji ya, takutnya Anda lupa lagi. Baik. Di sini disebutkan hukum jual beli jaiz. Maksudnya al-asl. Hukum asal itu jaiz. Liqaulihi ta'ala, dengan dasar firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ya. Kemudian dalil yang lain, walamma atau walima rawa Ibnu Umar, dari apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'a ar-rajulani, apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, fakullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Ini dalilnya ya, kalau ada dua orang melakukan transaksi jual beli, setiap satu dari keduanya itu memiliki hak khiyar ya sebelum berpisah, dan keduanya masih ada dalam satu tempat. Jadi ketika belum berpisah ada hak khiyar. Dan hadis ini menunjukkan tentang halalnya jual beli. Wa ajma'al muslimun, ini yang ketiga. Jadi dalilnya pertama Al-Qur'an. Ya, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 275. Apakah dalilnya dalam Al-Qur'an ini saja? Jawabannya tidak. Jawabannya ada beberapa dalil. Kemudian hadis pun apakah ini saja? Jawabannya banyak hadis, bahkan nanti kita bahas di Kitabul Bai' banyak sekali hadisnya. Ya. Ini diantara dalil bahwa jual beli itu mubah. Jadi ada hadis, ada Quran, ada hadis, ada ijma'. Nah, beginilah cara belajar, akhi. Jadi kita mengambil atau memahami tentang sesuatu hukum dalam Islam itu harus jelas dasarnya apa. Quran pertama, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma'. Enak kalau kita belajar dari kitab ulama dan kita diajarkan benar. Ya. Kalau antum belajar, antum datang di majelis, dibacakan Quran, dibacakan sunnah, aqwal ulama, antum pegang itu majelis. Ya, tapi kalau di majelis itu hanya cengengesan, ketawa-ketewe, bukan malah dapat ilmu, tapi
bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulama seperti itu, akhi. Quran, hadis, kemudian perkataan ulama, ya, ijma, sehingga enak. Penjelasannya sesuai dengan Quran, hadis dan penjelasan ulama. Ya. Beda dengan sebagian orang juhala, ya, ngomong banyak, mana Qurannya enggak ada, mana sunnahnya enggak ada. Ya. Nah itu. Nah, di sini disebutkan wa ajma'al muslimun, dan ulama kaum muslimin telah ijma', telah sepakat ala jawazil bai' fil jumlah, akan kebolehan jual beli secara global fil jumlah. Wahajatun nas, Anda bacakan sedikit aja di sini ikhwan ya. Wahajatun nas da'iyatun ila wujudihi. Jadi memang ada hajat manusia, ada kebutuhan manusia yang mesti ada baik jual beli itu. Li'annal insana yahtaju ila ma fi yadi ghairihi, karena seseorang butuh apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya kan? Orang lain punya barang, kita punya duit, saya butuh itu tuh. Caranya apa? Ngerampok atau nyuri? Tidak, caranya melakukan jual beli. Ya. Dari sini kita mengetahui tentang sesatnya sebagian kelompok yang dulu yang mengatakan, menafsirkan firman Allah Ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Mereka bilang kita jamaah itu harus mengamalkan ayat ini. Maksudnya apa loh? Maksudnya sendalmu sendalku, sendalku sendalmu, barangmu barangku, barangku barangmu. Jadi kalau mereka datang ke sini sendal antum yang bagus hilang. Nanti ketika ditanya ini sendal saya, enggak, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah semua apa yang di atas muka bumi. Terus apa fungsinya ayat wa halallahu al-bai'a wa harrama riba? Allah halalkan apa? Jual beli. Allah haramkan apa? Riba. Ini kita belajar semacam ini supaya tidak tersesat. Memang ada seperti itu. Ya. Wa tata'allaqu bihi maslahatuhu, yang ada kemaslahatan, yang terkait dengan kemaslahatannya. Wala wasilata lahu ilal wusuli ilaihi wa tahsilihi bi tariqin sahih, tidak ada cara untuk bisa mendapatkannya kecuali dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang benar, illa bil bai'. Ya, jadi tidak ada cara untuk mendapatkannya melainkan dengan cara yang benar, yaitu dengan cara apa? Jual beli. Faqtadat al-hikmatu jawazahu wa masyru'iyatahu, maka jelaslah di sini dituntut akan kebolehannya dan disyariatkannya jual beli, ya, untuk mendapatkan tujuan yang dimaksud. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Ya, jadi masalah ini sangat luas sekali. Nanti mungkin 2 pertemuan lagi kita misi muqaddimah. Kita akan bahas kaidah tentang innamal bai'u antaradin. Jual beli itu harus didasari dengan saling ridha. Saling ridho itu syarat-syaratnya apa saja, rukun-rukunnya apa saja, bagaimana kita tahu orang ridho atau tidak. Itu penting sekali. Ya, insyaallah pekan depan insyaallah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bisa pelajari, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan semoga dengannya Allah angkat derajat kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.